Renungan pada siang hari ini terinspirasi dari Majalah Hidup yang terbaru, edisi nomor 27. Renungan ditulis pada halaman 20 oleh Monsinyur Mikael Kosmas Angkur OFM, Uskup Emeritus Keuskupan Bogor. Ibu bapak, para suster, saudari-saudara, kaum muda dan adik-adik yang terkasih, dalam sebuah ruangan kelas 1 sekolah dasar, ada seorang guru yang bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang mau masuk surga, silahkan berdiri." Hampir semua anak di dalam kelas itu berdiri. Ternyata mereka mau masuk surga. Tetapi ada satu anak yang masih tetap duduk, sebut saja namanya Udin. Lantas dihampiri oleh gurunya dan bertanya, "Udin, apakah kamu mau masuk surga?" Dan Udin menjawab, "Ya Pak, saya mau masuk surga." Lantas gurunya bertanya lagi, "Kok kamu tidak berdiri?" Dan Udin menjawab, "Emangnya mau berangkat sekarang, Pak?" Berdiri kan bukan berarti mau berangkat sekarang ke surga. Berdiri itu adalah simbol orang yang siap sedia. Sama seperti kita minggu ini, siap sedia menerima Yesus dengan segenap hati. Berbeda dengan Injil hari ini, orang-orang Nazaret, orang-orang sekampung Yesus Kristus malah menolak Yesus Kristus. Mereka tahu latar belakang Yesus Kristus karena 30 tahun Yesus Kristus bersama-sama mereka di Nazaret. Mereka menolak Yesus dan mereka menganggap bahwa Yesus tidak penting bagi mereka. Meskipun mereka bertanya-tanya, hikmat dari manakah yang didapat Yesus Kristus dan kekuatan apakah yang membuat dia bisa melakukan berbagai mujizat. Mereka menolak Yesus Kristus dan mengusir Yesus. Sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Yehezkiel, nabi orang-orang Yahudi yang menolak juga Yehezkiel hadir di tengah-tengah mereka. Mereka dianggap sebagai bangsa yang terpilih, tetapi ternyata mereka mendurhakai Allah. Bahkan mereka menjadi bangsa yang pemberontak, bangsa yang tegar hati dan menolak para nabi. Tetapi Allah senantiasa mau terus-menerus mengingatkan mereka semuanya dan mengutus nabi-nabinya supaya mereka ingat bahwa nabi mereka ada di tengah-tengah mereka. Allah mau menyelamatkan mereka meskipun mereka menjadi bangsa yang mendurhakai Allah. Dan Yesus ketika ditolak tidak sekedar diam saja, tetapi dia terus-menerus mengusahakan kerajaan Allah tetap ia wartakan. Ia tidak marah, tetapi dengan lemah lembut sungguh menghadapi penolakan itu. Dan juga melakukan mujizat pada orang-orang yang percaya dengan menyembuhkan mereka. Yesus tidak marah, tetapi dengan lemah lembut menghadapi situasi penolakan ini. Dan dalam bacaan yang kedua kita mendengar bagaimana Rasul Paulus yang sangat gigih dan giat mewartakan kerajaan Allah meskipun menghadapi berbagai penolakan dengan penganiayaan bahkan juga dengan penjara. Tetapi Rasul Paulus sungguh terus-menerus mewartakan kerajaan Allah, sekalipun dia juga merasakan bahwa dirinya lemah dan digecoh oleh
iblis. Meskipun dia sudah 3 kali memohon supaya mencabut iblis itu Allah, tetapi Allah mengatakan bahwa justru karunia telah diberikan kepada Paulus sudah cukup. Dan Paulus dengan segala kelemahannya tetap gigih mewartakan kerajaan Allah. Dan dia mengatakan bahwa dengan kelemahannya justru dia menjadi sempurna. Dia menjadi kuat karena dengan kelemahan Allah memberikan anugerah yang terbaik. Kita memang orang-orang yang lemah, yang seringkali juga tergoda oleh godaan iblis. Saya jadi teringat akan satu kisah. Sekarang saya tinggal di Wisma Keuskupan Katedral. Sebelumnya saya tinggal di Wisma Adi Sucipto Rawamangun berdua bersama Mas Parno. Mas Parno itu asisten rumah tangga Wisma Adi Sucipto. Dan setiap kali saya keluar rumah, saya selalu melewati depan kamar Mas Parno. Suatu ketika saya melewati depan kamar Mas Parno dan ternyata dari dalam kamar Mas Parno terdengar suara seorang perempuan. Suara Uut Permatasari yang bernyanyi, sudah mabuk minuman ditambah mabuk judi, masih saja abang tergoda janda kembang, tak sudi, ku tak sudi. Saya penasaran dengan arti lagu ini, maka saya bertanya kepada Mas Parno dan dia menjelaskan. Ini adalah kisah seorang suami yang suka berbuat dosa, suka mabuk-mabukan, bahkan tergoda oleh janda kembang. Tetapi kemudian dia bertobat dan mau kembali kepada istrinya. Tetapi istrinya sudah sakit hati, menolak dia, menutup hatinya dengan berkata, tak sudi, ku tak sudi. Ini kesalahan suami yang membuat dia ditolak oleh istrinya karena istrinya sudah kecewa. Maka kita dipanggil oleh Yesus untuk membenahi kehidupan mereka. Kita diajak untuk juga memanggil suami yang sudah bertobat ini untuk lebih lemah lembut dan bersabar untuk bisa dan dapat diterima oleh istrinya. Dan kita juga diajak dan dipanggil untuk membuka hati istrinya supaya orang-orang yang tertutup hatinya ini bisa terbuka kembali dan mengampuni orang-orang yang telah melukai mereka. Ada begitu banyak di luar sana orang-orang yang sudah tertutup hatinya, sudah membuat mereka kecewa dan sakit hati, bahkan putus asa. Maka kita yang mau menerima Yesus Kristus dengan segenap hati, mau pula menjadi saksinya dengan berusaha membuka hati orang-orang yang tertutup hatinya ini supaya mereka terbuka kembali dan mengampuni orang-orang yang telah melukai mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada Kristus dan kemudian mendapat penghiburan dari Yesus Kristus, sehingga hatinya semakin terbuka terhadap siapapun, segenap orang-orang bahkan yang telah melukainya. Semoga kita yang telah menerima Yesus Kristus semakin memiliki hati yang lemah lembut meskipun kita ditolak, meskipun pewartaan kita mungkin seperti juga pewartaan para nabi yang ditolak oleh mereka semuanya. Tetapi kita tetap lemah lembut hadir di tengah-tengah mereka supaya mereka sadar bahwa banyak orang-orang yang menerima Allah mau mewartakan kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Semoga ini terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan komunitas kita. Amin.